Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Kamis 24 April di jam setengah 4 pagi ya, subuh. Dan sekali lagi terakhir gue ingatin, bonus deposit yang 100% dari XM gue ini hanya berlaku sampai 24 April di jam 3 sore, lebih tepatnya karena itu waktu servernya XM. Ya, jadi hari ini hari terakhir sampai jam 3 sore, ya, jam 15.00 WIB. Ya, oke. Kembali di analisa harian kita, gue udah bilang kemarin yaitu turun dan sangat jelas turun drastis, tidak ada. Makanya kemarin gue juga bilang gue cuma fokus cari sell. Kemarin pas live streaming juga ada yang nanya cari buy di mana bang. Gue fokusnya cari sell, fokusnya ya. Namun ada cicil-cicil buy saat di area sideways, tapi tidak. Dan kemarin pun penurunannya cukup tajam, mau 100 ya, 92 lebih tepatnya tuh. Tajam banget nih, kemarin udah turun 40-an, ini 90-an, lalu apakah hari ini akan turun lagi bang? Kita pantau lagi ya, kita cek lagi. Tapi Fibonacci kita tepat banget di 3262, ya 3262, dia mantul langsung, gagal menjebol, berarti ada kemungkinan ini akan menjadi area pantaunya kita, area pullback-nya 3262 sampai di area atasnya kurang lebih di 3550. 3350, 3262. Mau 100 ya. Ya karena memang terlalu drastis sih. Ya, atau di daerah Fibo kita 3340 kurang lebih lah ya. 3350, 3340, 3262. Ini akan menjadi area sideways-nya untuk hari ini. Jadi sambil menunggu kebijakan dari Amerika Serikat selanjutnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ini jebol, ini akan lanjut turun ke bawah. Jika ini berhasil bertahan, setidaknya hari ini perkiraan gue sih bertahan ya. Perkiraan gue di 3262 sampai 3350. Kalau 3350 jebol, maka terbang ke atas. Ya, 3350 ini. Kalau jebol, maka terbang ke atas. Atau sebaliknya, jika ini jebol 3262 ini tipis banget nih, akan jebol ke bawah selanjutnya lagi. Oke, itu secara teknikalnya. Lalu bagaimana dengan newsnya? Hari ini ada news, tidak salah. Kalian lihat di sini, market kemarin Trump bilang pengen pecat kan, tiba-tiba Trump nggak jadi pecat ya, dan ini masih baru, newsnya masih hangat, perbedaan jam kita dengan US itu bedanya 12 jam kurang lebih, ya. Tiba-tiba Trump bilang nggak jadi pecat si Jerome Powell-nya ya, kawan-kawannya. Oke, dan lu singkat bercerita dari berita ini, yang pengen gue informasikan adalah kenapa Trump nggak jadi pecat, karena, ini biar gue fokus ya ke chartnya aja. Karena ceritanya Trump pengennya intinya Amerika Serikat keuangannya stabil. Nah dia pikir kayaknya penyebabnya si Jerome Powell. Akhirnya dia berpikir, oke gue pecat Jerome Powell untuk digantikan orang baru supaya ekonomi Amerika kembali naik. Intinya Amerika pengen USD menguat. Udah intinya si Donald Trump pengennya itu doang. Dia pikir dengan pecat Jerome Powell digantikan dengan orang baru, USD bisa menguat. Ternyata begitu ada informasi isu kemarin kan ya, isu Jerome Powell pengen dipecat, yang ada market malah pada jadi panik. Kenapa panik? Karena dipikir siapa yang bisa menggantikan Jerome Powell? Mau orang baru siapa? Anak muda berarti tidak berpengalaman. Mau yang orang tua siapa lagi yang lebih mengerti dunia pasar atau keuangan Amerika selain Jerome Powell? Kasarnya seperti itu kan. Mau digantikan jadi tidak semudah itu untuk menggantikan sosok Jerome Powell. Emang aneh-aneh ya Donald Trump ya dia ini. Dia pengen ngegantiin orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya memegang, mau digantiin sama anak baru gitu kan. Mau anak muda beresiko ya. Kalau misalnya jadi anak muda berarti kan menjadi saham Amerika menjadi saham beresiko sama seperti Bitcoin. Jadi investasi yang beresiko. Otomatis orang pada cabut gitu. Nah, sedangkan niatnya Donald Trump sebenarnya cuma pengen Amerika USD-nya menguat, ya udah dipegang lah sama si Jerome Powell. Kalau dipegang sama yang sudah paling profesional di dunia dan di Amerika Serikat kasarnya lah ya, salah. Kalau udah dipegang sama orang yang paling profesional di Amerika Serikat aja masih jatuh, apalagi digantikan sama orang baru, kucuk-kucuk, ya kan lebih parah lagi dong, kasarnya kan gitu ya. Nah, akhirnya makanya market jatuh dan akhirnya bisa dicek di investi.com ya. Semua sahamnya akhirnya kembali menguat, terutama ya bisa dilihat di bagian sini indeksnya. Semuanya menguat tuh saham-sahamnya. Baik Indonesia maupun Amerika semuanya jadi kembali menguat karena kita semua setuju Jerome Powell tidak bisa digantikan semudah itu.
mau digantikan orang tua lain, mana lagi yang lebih berpengalaman, ya. Sedangkan anak muda terlalu beresiko, jatuhnya ya Bitcoin aja mendingan gitu, sekalian gitu, yang beresiko aset yang ngapain lagi ke saham-saham Amerika kan cenderung lebih stabil, dikasarkan seperti itu kan. So, pengaruhnya apa Bang ke gold? Oke, kita kembali ke chart. Lalu pengaruhnya apa Bang ke gold? Berarti gold bisa kembali naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, itu dia. Kalau intinya Donald Trump kan pengennya USD menguat. Kalau USD kembali menguat, maka gold jebol ke bawah. Makanya gue bilang besok akan menjadi area pantau. Kira-kira market maunya kemana nih? Kalau jebol 3262, maka turun ke bawah. Kalau dia naik ke atas, berarti kembali melemah USD-nya. Ya, seperti 3.500 sebelumnya. Jadi nggak lama bisa kembali ke New ATH. Karena memang USD tadinya sudah kacau gitu kan. Jadi kembali dipegang sama Jerome Powell kan udah jelas kacau nih. Tapi memang dia doang yang paling ngerti mau gimana lagi. Tapi dia pegang kacau gitu. Jadi ya kemungkinan kembali naik ke atas. Maka fokusnya Donald Trump harusnya memang bukan pecat Jerome Powell. Tapi kalau USD pengen menguat, jawabannya adalah mendamaikan Rusia-Ukraina. Salah satunya, ya kan? Dan ngelakuin kebijakan lain gitu loh. Selain selain pecat orang yang paling berpengalaman di bidangnya gitu kan. Ya itu, tapi kan bukan gue yang ngasih saran ya, buat apa ya kita ngasih saran ke Amerika ya. Jadi kita akan lihat aja. Lalu bagaimana dengan gold? Fokus kembali. Gold kembali kita akan lihat di Forex Factory, tidak ada news di Kamis 2024 ini. Ya, ini GBP ya si Bailey, GOV Bailey Speaks ya. Dan intinya akan menjadi sideways sampai malam hari setengah 8 unemployment claim. Ya, ini forecastnya juga tidak terlalu jauh dengan previousnya. Seharusnya kalaupun keluar angkanya, jika angkanya tidak terlalu jauh, bentar gue cek dulu, bener ya? Layarnya udah bener, oke. Kalau angkanya tidak terlalu jauh, maka juga pergerakannya tidak akan terlalu jauh. Paling cuman begitu Indonesia keluar, paling maksimal $20 paling gerak, paling banyak. Kalau angkanya cukup jauh itu juga. Ya, tapi kalau angkanya tidak terlalu jauh, pergerakannya juga tidak terlalu signifikan karena masih menunggu news atau geopolitik. Ini pergerakan market akan kemana? Itu jauh lebih besar untuk nunggu updatean selanjutnya. Oke, so untuk gold gimana Bang? Seperti yang tadi gue udah bilang, kemungkinan besar adalah sideways sambil menunggu suku bunga. Kan Jerome Powell akhirnya kembali lagi tidak jadi dipecat. Intinya Donald Trump pengen inflasinya Amerika Serikat stabil, keuangan Amerika Serikat menguat. Kalau menguat berarti kan jatuh ke bawah, turun. Kemungkinan potensinya masih turun ke bawah karena ini pun trennya masih tren turun. Tidak ada potensi sama sekali untuk pullback sejauh ini, ya. Masih tajam turun ke bawah. Jadi kemungkinan masih turun karena USD akan menguat dengan kembalinya Jerome Powell. Ya, berharap Jerome Powell dengan tidak jadinya dipecat, dia bisa membuat USD menguat. Kalau USD-nya kembali menguat, maka kembali jebol ke bawah. Dan menurut Fibonacci dan prediksi kita, yaitu berada di daerah 3000 sampai 3100 atau 3200 itu area sentuh pertama. Ya, sentuh pertama, cuman kalau menurut gua paling bottomnya itu di 2975, ini masih bisa 2980 tepatnya, ya. Ini masih bisa disentuh, kenapa? Karena awal tahun itu kurang lebih di situan, dan awal tahun 2025 seperti biasa ya, awal tahun 2000 Januari itu 226, ya. Sedangkan ini udah 3000. Pada saat awal Januari keluar, financial advisor gitu ya, itu pada bilang gold tuh 3000 atau 3100 di akhir tahun ya, akhir tahun 2025. Ini baru bulan April udah sampai 35. Jadi kemungkinan dia turun ke 2975 tuh mungkin banget, bahkan ke bawahnya lagi 2850 masih mungkin. Ya, ini akan menjadi area pantaunya kalau yang bisa mencapai ini hanyalah Rusia Ukraina damai, Jerome Powell kembali berhasil membuat inflasi USD stabil doang loh ya, belum menguat loh, stabil doang aja. Area stabilnya adalah di 2975 sampai 2850. Kenapa? Ya karena memang di awal Januari 2025 baru di 2650 gold gitu. Jadi ini memang naiknya terlalu drastis, terlalu tinggi naiknya. Makanya stabilnya memang seharusnya di daerah sini, seharusnya. Ya, jadi kalau dua berita news ini keluar, maka siap-siap gold turun ke bawah. Namun kalau gue bilang nggak mungkin tajam banget turunnya. Kemungkinan ada ya pullback dikit lah gitu.
Ya. So besok gue kemana? Besok gue masih cari sell kemungkinan besar. Kita akan pantaunya setiap hari ya seperti biasa. Ini hanya colotehan sekalian tambahan mingguan ya. Untuk jangka panjang, menengah dan panjangnya, namun ya kita akan lihat apakah Jerome Powell dengan kembalinya dia berhasil membuat USD menguat hingga gold akan turun ke bawah. Kalau gue masih cari sell atau mungkin tenangnya di 3350 untuk kita cari sell. Lalu 3262 ini kita akan jadi pantau apakah ini jebol. Jadi ini gue nggak cari buy ya. Ini lebih tepatnya jangan entry gitu kasarnya. Tunggu naik dikit ya, berarti naik ke 3292 kita sell lagi. Kalau dia turun ke bawah berarti kita nggak open buy. Kita lebih aman cari sell untuk besok. Oke. Atau kita tipis-tipis kalaupun mau buy, tipis-tipis aja. Ya, siapa tahu beneran pullback gitu kan. Beneran Jerome Powell gagal untuk membuat USD menguat ya kan, memang gak segampang itu ya. Tapi isu Rusia Ukraina minggu ini selesai damai, jadi kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. So segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.